Yang saya hormati Bupati Simalungun, Saudara John Bro Silalahi. Yang saya hormati Ketua Majelis Perwakilan Anggota Saudara Profesor Tunggul Sirait. Yang saya hormati para ketua dan sekjen Dewan Pimpinan Pusat, Saudara Ewen Poni dan Saudara Lauli. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Muawatanah Demokrasi Bangsa Sumatera Utara, Saudara Sarwadi Purba. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Saudara Padapotan Sialowo. Ketua Panitia Rapat Kerja Saudara John Purba. Para Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Anak Cabang Partai PDKB Sumatera Utara. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Mengasihi Maha Penyayang, sungguh saya merasa mempunyai kehormatan untuk memenuhi permintaan Saudara Dr. Sarwadi Purba menghadiri rapat kerja daerah yang pertama Partai PDKB di Balai Polon siang ini. Saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan rapat kerja daerah. Semua partai yang ada pada waktu ini menyiapkan diri untuk memperoleh suara dan kepercayaan rakyat yang sebanyak-banyaknya pada pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 4 April 2024, yang kalau kita hitung mulai sekarang, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 April, kurang dari 7 bulan lagi. Bagi Partai PDKB ada satu tahapan penting yang perlu dilewati, yaitu lolos KPU yang deadline pada tanggal 9 Oktober yang akan datang. Dalam kunjungan saya ke beberapa daerah, melihat antusiasme dari kader-kader PDKB, saya optimis bahwa Partai PDKB akan dapat lolos dari KPU. Saudara sekalian, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan Partai PDKB dan seluruh jajarannya atas kepercayaan yang saudara berikan pada diri saya untuk menjadi calon dari Partai PDKB dalam pemilihan presiden pada tahun 2004 yang akan berlangsung pada tanggal 5 Juni tahun 2004 yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya tidak berangkat dari ambisi untuk menjadi presiden. Sebagai wakil ketua fraksi utusan golongan MPR RI, saya terlibat langsung pada proses penolakan pertanggungjawaban mantan Presiden Habibie. Saya terlibat langsung pada pemilihan presiden juga terlibat langsung dalam sidang istimewa pada waktu Pak Kiai Habibie. Sewaktu masing-masing presiden naik ke jalan, saya berharap dan berdoa semoga mereka semua sukses saat umat ini. Pada waktu Presiden Megawati Soekarno Putri bersama Wakil Presiden sekali lagi saya berdoa semoga
baik petani, nelayan, guru, tokoh-tokoh agama, dari mereka yang ingin mengganti mereka sekarang juga, sampai yang ingin mempertahankan mereka sampai setelah 2024. Dari pertemuan berkali-kali itulah akhirnya disepakati 3 hal. Kesepakatan pertama, kita akan sama-sama melindungi dan menjaga agar Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzahas dapat menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan. Kita juga mempunyai tanggung jawab politik untuk membangun tradisi politik yang baik. Semua presiden yang pernah memimpin di negara tercinta ini semua dijatuhkan dengan dalam. Oleh karena itu kita sepakat ikut menjaga beliau sampai ke 2024 akhir masa jabatan. Kesepakatan kedua, 2024 kita perlu meneliti dan mencari tokoh yang paling menjanjikan untuk memimpin negara bangsa ini mencapai kemajuan. Kesepakatan ketiga, sama-sama kita mencari, dan kalau kita melakukan itu, kita dukung secara habis. Saya pribadi bahkan bersikap, kalau orang yang paling menjanjikan itu adalah orang yang paling tidak saya senangi sekalipun, saya akan mendukungnya secara habis-habisan. Kalau dia menjamin Indonesia akan menjadi lebih baik. Dalam proses mencari tokoh hukum, tanpa saya perkirakan sebelumnya, berbagai organisasi sosial kemasyarakatan mencalonkan diri saya. HKPI melalui rapat kerja, di rapat kerja HKPI saya tidak umum, saya katakan jangan sebut nama, ini saya tidak enak, nanti dikira saya merekayasa, dicoret. Dia bawa ke pleno meminta untuk nama. Lalu partai pertama yang disusun saya adalah Partai Kewarganegaraan. Lalu disusul partai-partai yang sekarang 7 partai yang menyatakan. Saya bersyukur kepada Tuhan diberi peluang untuk berbuat sesuatu bagi negara yang saya cintai dan bagi rakyat. Sewaktu jadi pengusaha, saya bekerja untuk rakyat, membangun perumahan. Lalu tanpa saya perkirakan, dipanggil Presiden Soeharto menjadi Menteri Perumahan. Sekali lagi saya bekerja untuk rakyat, membangun perumahan sangat sederhana, rumah sederhana. Lalu tanpa saya perkirakan, dipanggil lagi menjadi Menteri Transmigrasi. Sekali lagi saya bekerja untuk rakyat, memberi tanah kepada petani-petani yang tidak memiliki tanah. Selesai sebagai menteri, saya ingin kembali jadi pengusaha. Teman-teman dari berbagai daerah mendaulat saya dari ketua umum HKPI. Sekali lagi saya bekerja. Kalau nanti pada pemilu presiden Juni 2024 saya terpilih menjadi presiden, sekali lagi saya akan bekerja. Kalau dalam proses itu ternyata saya tidak terpilih sebagai presiden, saya tetap akan bekerja. Saudara sekalian, rasa gembira saya sewaktu pimpinan Partai Kewarganegaraan Bangsa menyatakan di dalam rapat kerja nasionalnya memilih saya sebagai calon presiden adalah karena saya tahu Partai Kewarganegaraan Bangsa, partai terdekat,
non-diskriminasi, partai kebangsaan yang didasarkan pada kasih. Partai ini adalah himpunan dari kaum nasionalis religius. Saudara sekalian, dan pada waktu ini tampilnya barisan nasionalis religius untuk memperbaiki keadaan amatlah sangat penting. Tadi disebutkan partai itu relatif baru. Saudara dari kecil hati, karena di sekitar kita ada dua pelajaran penting. Pertama, di Filipina, partainya mantan Presiden Estrada. Saya sudah ketemu dengan ketua partainya yang sekjennya di Manila. Partai itu didirikan hanya 28 bulan sebelum pemilu, dan partai ini menjadi pemenang, meraih 28% dari seluruh peserta pemilu. Kedua, di Thailand, partai dari Perdana Menteri Thaksin. Partai ini didirikan hanya 22 bulan sebelum pemilu. Sekali lagi, partai ini memenangkan meraih 40% suara. Kondisi di Filipina dan di Thailand mirip-mirip dengan di Indonesia, di mana oleh performance penampilan yang kurang meyakinkan dari wakil-wakil rakyat sebelumnya, rakyat juga menginginkan pembaharuan. Oleh karena itu, peluang besar terbuka bagi partai PDKB untuk memenangkan pemilu. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan Saudara Dr. Sarmedi Korban mengenai kehati-hatian pencalonan legislatif. Dari pertemuan saya dengan ketua dan wakil ketua serta sekjen dari partainya Perdana Menteri Thaksin dan dari partainya Mr. Estrada, satu pelajaran penting yang harus kita petik, yaitu kedua-duanya mempunyai kesamaan, menempatkan wakil di masing-masing distrik. Di sini untuk DPRD 2, DPRD 1, DPR RI, tokoh-tokoh yang dipercaya oleh rakyat. Dengan cara yang demikian, saya yakin Partai PDKB akan memperoleh kemenangan. Saya juga memahami bahwa rakyat Indonesia semakin mampu memilih tokoh yang dia anggap mampu mewakili aspirasi sendiri dan yang dapat dipercaya. Dalam istilah akademis, di negara ini swing voters menjadi banyak. Swing voters adalah pemilih yang tidak berpartai, yang bisa berpindah ke partai manapun yang dia anggap paling menjanjikan. Kita lihat perbandingan dari dua pemilihan umum terakhir. Tahun 97, golongan karya meraih 70% suara di Indonesia. 2 tahun kemudian, tahun 99, turun menjadi 23%. Ada 47% suara yang hilang. PDI pemilu 1997 meraih 11%, 99 meraih 35%. Ada 24% suara masuk ke PDI. P3 pemilu 97 meraih 28%,
99 turun jadi 11%. Ada 17% yang berkurang. Dari kenyataan itu, sekali lagi saya ingin kepada saudara-saudara sekalian, rapat kerja daerah ini menjadi sangat penting bagi saudara-saudara sekalian merumuskan strategi yang tepat bagi upaya meraih kemenangan. Meraih kemenangan pada suatu pemilu bukanlah pekerjaan yang mudah. PDKP yang dulu dari Sumatera Utara merupakan satu anggota DPR, dua anggota DPRD provinsi, dan 33 anggota DPRD tingkat. Kalau dia menjadi dua di DPR, naiknya sudah 100%. Kalau 3 naik 200%. Bukan pekerjaan mudah. Tapi bagi siapapun yang ingin menjadi wakil rakyat, saya ingin menyatakan dari ini adalah juga tidak mudah menjadi wakil rakyat yang terpercaya. Begitu berat dan sulitnya meraih kepercayaan rakyat, tetapi tidak kalah beratnya melaksanakan kepercayaan rakyat. Di banyak negara-negara berkembang saya menyaksikan banyak orang yang mampu naik dengan baik, tapi tidak banyak yang mampu turun dengan baik. Saudara sekalian, memperoleh kepercayaan adalah peluang emas untuk mengabdi kepada rakyat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berupaya. Karena dari observasi saya, dari begitu banyak anggota wakil rakyat, relatif wakil rakyat dari partai PDKP yang sekarang sudah ada di lembaga-lembaga politik, relatif lebih dapat dipercaya kepada wakil-wakil yang lain. Karena Pak Sarleni mendaulat saya bicara seperti ini, izinkan saya sedikit menyampaikan hal-hal yang terkait dengan harapan saya kepada kalau pada waktunya partai PDKP memiliki kepercayaan. Saudara sekalian, dimanapun di muka bumi ini, tugas negara yang amat penting adalah pertama menciptakan rasa aman, rasa damai, rasa terlindungi bagi setiap warga. Dan instrumen yang paling penting untuk membangun rasa aman adalah penegakan hukum yang tegas. Semua politik juga mengajarkan bahwa tugas negara kedua yang amat penting adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Melalui lapangan kerja itu dibangun kesejahteraan rakyat. Dalam rangka itu, maka ke depan, jika saya dipercaya menjadi pimpinan bangsa ini, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah penegakan hukum yang tegas dan penciptaan lapangan kerja. Marilah sebagai suatu bangsa kita membangun kemandirian bangsa dalam semangat modernisasi dan globalisasi. Sebagai suatu bangsa pada waktu ini kita patut prihatin karena setiap tahun masih harus mengimpor beras tidak kurang dari 2 juta ton
Kita masih harus mengimpor gula tidak kurang dari 1,6 juta ton. Padahal kalau kita tidak mengimpor untuk menghasilkan 1 juta ton beras setahun, membuka lapangan kerja bagi 200.000 orang. Sekarang Indonesia setiap tahun juga masih harus mengimpor garam 1 juta ton. Padahal laut kita beras asin dan pantai kita panjangnya 88.000 km. Karena untuk waktu yang lama negara membiarkan petani-petani garam bekerja dengan teknologi yang sudah kuno, membiarkan memasukkan air laut sekarang, menutup, membiarkan ternyata menguap, belum habis menguap hujan turun gagal lagi. Saya melihat di Australia, petani-petani garam pakai pipa yang lebar 2 meter dari laut menyedot air, diproses, di ujung dan mengotor garam. Lebih murah, kualitasnya lebih tinggi, lebih cepat, dan bisa diperkaya dengan macam-macam YouTube, mineral, dan lainnya. Saudara-saudara, ke depan kita patut membangun bangsa yang mandiri. Saya baru pulang dari Seoul, Korea Selatan. 2 hari di Seoul, jalan-jalan penuh mobil. Yang menarik adalah saya tidak menemukan 1 mobil pun yang bukan bikinan Korea Selatan. Di Indonesia semua merek mobil ada di sana. Maka betapa bahagianya saya naik becak motor. Saya bikinan sisi luar biasa. Jadi sebetulnya kalau siang nanti mau dibikin pabrik motor pun sudah bisa. Hadirin sekalian, melalui lapangan kerja daerah ini, sesuai dengan harapan saudara ketua DPD dan ketua DPD tadi, marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh kepercayaan sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik. Tidak hanya hasilnya, tapi caranya juga. Dengan harapan itu, saya doakan semoga kerja daerah ini mencapai hasil yang maksimal. Dengan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk sambutan dan sahabat calon presiden kita dari PKB. Baik, atas sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPD yang diwakili oleh Sekjen Bapak Dr. Erwin Robe, Wakil Departemen. Salam kasih. Salam kasih. Yang kami hormati Bapak Bupati, saya sangat bangga datang di ruangan ini karena di ujung sana, wah, luar biasa, ada gedung yang seperti ada di ibu kota. Yang kami cintai Bapak Dr. Insinyur Siswono Yudhoyono, calon presiden dari Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa, Ketua dan pengurus DPD Sumut, Ketua Panitia dan jajarannya,
undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada sore hari ini kami dapat hadir dalam acara rakerda pertama DPD Partai PDKB se-Sumatera Utara. Suatu rapat kerja daerah kali ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena turut hadirnya dalam rakerda pertama ini Bapak Dr. Insinyur Siswono Yudhoyono, calon presiden dari Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa. Kedua, rakerda ini dihadiri oleh semua komponen partai sesungguh akan menetapkan strategi dan taktik dari program kerja daerah dalam merebut serta memenangkan pemilu 2004, meliputi rangkaian program kegiatan nyata dan terukur, yaitu antara lain: 1. Menyiapkan KTA Partai PDKB dalam pemenuhan persyaratan KPU. Dalam hal ini Sumatera Utara telah memenuhi. Kedua, konsolidasi organisasi dan konsolidasi wawasan secara terus-menerus. Ketiga, pendekatan-pendekatan yang komunitatif intensif terus-menerus dengan lembaga-lembaga, kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan. 4. Pelatihan kader-kader Partai PDKB dalam mempersiapkan isu dan jargon kampanye pemilu. 5. Membentuk Komite Pemilihan Umum Partai PDKB 2004 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Saudara-saudara undangan dan hadirin yang kami hormati, kita menyadari bahwa perjuangan politik kebangsaan perlu lebih ditingkatkan untuk dapat memantapkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan masyarakat yang lebih sejahtera, rukun, damai, bersatu dengan peradaban yang lebih maju. Perjuangan terwujudnya kekuasaan, pemerintahan negara yang etikal, Partai PDKB sebagai partai nasionalis terbuka dan yang bertolak dari prinsip kasih, bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Siswono Yudhoyono yang pada hari ini hadir bersama-sama kita, telah menyatakan dan siap dalam kesepakatan politik perjuangan bersama. Bapak Dr. Insinyur Siswono yang kami hormati, Partai PDKB Sumut dipimpin oleh seorang ahli ginekologi yang berjurus Dr. Sapeni Purba, seorang ahli ginekologi tahu persis bagaimana melahirkan bayi dan tentu dengan standar prosedur sehingga pemimpinnya Dr. Sapeni dapat melahirkan Partai PDKB di Sumut ini dengan suatu kemenangan yang luar biasa. Akhirnya dengan ucapan selamat rakerda dan selamat berjuang kasih demi bangsa. Horas. Atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini, dengan izinnya saya membuka rakerda pertama Sumatera Utara dari Partai PDKB.
Terima kasih kepada Pak Gubernur dan kepada kita seluruhnya. Buku hijau yang sudah diambil semua yang terlibat dua di bagian dalam adalah jadwal rakerda kita 3 hari ini. Ada sedikit perubahan karena berhubung soal waktu dari para narasumber kita. Pada sampai pukul 16 sampai 16.30 rehat dan profetik itu sudah selesai. Sementara pada sidang pleno pertama pengesahan jadwal normatif itu yang sekarang kita sedang bicarakan. Lalu informatif untuk kita semuanya. Pada sidang pleno yang ketiga, jadwal itu berubah. Jam yang tertulis di situ pukul 20 sampai dengan pukul 22 dengan materi strategi pemenangan pemilu Partai PDIP secara nasional dan strategi pemenangan pemilu Partai PDIP di Sumatera Utara. Itulah yang berubah. Perubahan bentuk itu, dua acara itu kita drop ke sidang pleno yang kelima, dan sidang pleno yang kelima kita pindahkan ke sidang pleno yang 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Nomor 12 Tahun 2003, dan Nomor 22 itu tentang Susku Tahun 2003. Itulah nanti acara kita pada sidang pleno yang ketiga. Jadi perubahan itu terjadi di sana. Sementara pada pembahasan pasal-pasal itu pembahasannya tentang semua orang untuk kita bahas bersama-sama. Adalah masih dalam rancangan tata tertib. Kita yang kalau mengkhususkan dia, kalau tidak dia. Harapan kita adalah bagaimana supaya sedang ini maksimum. Marilah kita sama-sama untuk lebih bekerjasama bagaimana supaya lancar. Kami tawarkan kepada sidang ini, apakah setuju sidang kita ini? Kalau tidak, kami baca satu persatu. Atau yang mana tadi kita baca satu persatu. Untuk kami ini kita 2 orang memberi tanggapan. Kusdi dari Kabupaten Bogor Samosir. Saya ingin tukar pikiran. Kalau saya guru, ajari saya. Di sini pada hari Jumat, juga pada hari sekarang ini dibuat di sana sidang pleno pertama, sidang pleno kedua, dan ketiga. Sidang pleno artinya keseluruhan. Dibuat di sini. Sebentar. Ini demokrasikan teman-teman dulu berbicara. Di sini dibuat lagi sidang pleno yang sudah itu sidang komisi. Terus saya habis komisi itu harus jalan sidang pleno. Habis komisi harus ada lagi sidang pleno untuk mengambil keputusan. Rapat kerja yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, Badan Penasehat Daerah, Dewan Pengurus Cabang yang terdiri atas ketua dan sekretaris serta ketua PRC se-Sumatera Utara sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai PDIP, khususnya pasal 12 anggaran rumah tangga Partai PDIP. Pasal 2, 1. Rakerda pertama Partai PDIP tahun 2003 diselenggarakan di Balai Borong GKPS dari tanggal 18 hingga 20 September 2003 dengan tujuan menetapkan program kerja partai dalam rangka mempersiapkan diri
menghadapi pemilihan umum tahun 2004. 2. Di samping tujuan yang dimaksud pada ayat 1 di atas, juga secara khusus memantapkan strategi menghadapi pemilu 2004. Pasal 3. Tata tertib ini instruksi diterima dari penasihat nasional. Saya kira kalau dibaca pasal 1. DPD Partai PDKB. 3. DPD Partai PDKB dalam menunjuk pimpinan sidang selama rakerda pertama berlangsung. 4. DPD Partai PDKB menegaskan panitia mempersiapkan rancangan jadwal acara dan tata tertib rakerda pertama dan bahan-bahan lainnya. Setuju? Pasal 5. 1. Tidak jadi apa? Yang pertama, jadi pasal 4, pimpinan Rakerda 1 adalah DPD Partai PDKB. Pimpinan itu pimpinan rapat. Kalau DPD Dewan Pimpinan Daerah. Jadi apa seluruhnya memimpin rapat atau bagaimana ini perlu dijelaskan. Dan pada forum ini juga saya kira perlu dihadiri oleh pengurus pusat, karena ini rapat ini gawainya seluruh Indonesia, tapi dia wakil oleh pengurus pusat. Jadi artinya begini, pimpinan rapat kerja daerah pertama adalah DPD. DPD itu kan singkatan daripada Dewan Pimpinan Daerah. Dewan Pimpinan Daerah itu antara pengurus harian, badan penasihat dan seterusnya. Ini bagaimana ini terjemahannya? Kalau menurut pendapat saya dipimpin oleh ketua DPD atau yang dipilih berdasarkan rapat. Ini yang lazimnya. Kalau DPD ini terlalu luas. Terima kasih. 2. Peninjau rakerda pertama memiliki hak bicara. Biar mendengarkan. Setuju? Baik. Pasal 6. 1. Tolong pakai dari mana? Maka Bapak tidak perlu bertanya bahwa yang dimaksudkan dengan peninjau adalah di luar daripada apa yang diminta oleh panitia. Ternyata ada teman-teman cabang mengirimkan lebih daripada target, maka itulah yang dimaksudkan dengan peninjau sendiri. Setuju? Dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan yang tidak dapat dicapai dalam kesepakatan bersama dalam artian musyawarah mufakat. 3. Setiap unsur peserta rakerda pertama yang terdiri atas Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, Badan Penasehat, Dewan Pengurus Cabang memiliki 2 suara, pengurus anak cabang 1 suara dalam pemungutan suara. Ada komentar? Pasal 7. 1. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan peraturan tata tertib ini. Ya. Pasal 15 ini menurut kami dari steering komite dan dari OC itulah yang tertulis di sana. Betul kan? Saya minta Pak Wesli membaca sebentar lah supaya kita fair. Pak Wesli membaca ya. Ya, kalau menurut Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh DPD Partai PDKB selaku pimpinan rakerda pertama melalui panitia pelaksana. 3. Setiap peserta wajib memakai tanda pengenal yang telah disediakan panitia selama rakerda pertama berlangsung. 4. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh acara yang dia agendakan. 5. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir setiap mengikuti agenda sidang. 6. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta etika selama berlangsungnya rakerda pertama. Apakah para bapak setuju? nomor 4, tolong ditambahkan sedikit setiap peserta wajib mengikuti seluruh acara yang diagendakan apabila tidak berhalangan. Bisa Berarti sakit. Terima kasih. Saran daripada Pak Wisnu Sitorus kita tahu kalau namanya sebagai manusiawi ya silahkan sajalah kamar mandi atau ya kita lanjut. Sah.
Baik, pasal 8 ayat 1. Sidang-sidang terdiri di atas: A. Sidang pleno, B. Sidang komisi, 2. Pimpinan sidang pleno dan sidang komisi ditentukan oleh DPD Partai PDKB. Setuju? Betul. Dia sudah ada nanti kalian kalau ada pimpinan. Ya, Bapak yang ini pleno ya, kita bedakan dengan komisi. A. Mengesahkan tata tertib, jadwal acara dan keputusan rakerda pertama. B. Membahas materi-materi persidangan yang telah diatur dalam jadwal acara rakerda pertama. C. Menampung masukan dari narasumber dan peserta rakerda pertama. D. Memutuskan dan mengesahkan hasil rakerda pertama Partai PDKB. 2. Sidang komisi memiliki kewenangan untuk: A. Membahas materi komisi yang telah disiapkan oleh DPD Partai PDKB dalam artian panitia sidang komite. B. Merumuskan hasil-hasil sidang komisi untuk disahkan dalam sidang pleno. Ada satu? Pas? Baik, pasal 10. Kalau begini kan ya. Tempat jenis sidang dan acara sidang. B. Hari, tanggal dan waktu pembukaan dan penutupan sidang. C. Pimpinan sidang. D. Nama peserta yang hadir dalam sidang. E. Nama pembicara, penanya serta pendapat dan pertanyaannya. F. Keterangan tentang keputusan atau kesimpulan. 2. Risalah sebagaimana tersebut dalam ayat 1 ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Setuju? Pasal 12 1. Untuk membahas materi rakerda pertama Partai PDKB tahun 2003 dibentuk komisi, yaitu A. Komisi A membahas program kerja dan strategi menghadapi pemilu 2024. B. Komisi B membahas bentuk dan metode kaderisasi dan pelatihan. C. Komisi C membahas persyaratan calon legislatif dalam pemilu 2024 dan menampung masukan tentang berbagai peraturan organisasi. D. Apabila diperlukan dapat dibentuk komisi khusus. 2. Setiap peserta wajib menjadi anggota dari salah satu komisi. Setuju? Pasal 13 1. Setiap peserta memilih salah satu komisi dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia. Halaman pertama ya. 2. Untuk keseimbangan jumlah peserta dari masing-masing komisi, pimpinan rakerda pertama dapat mengubah pilihan komisi dari peserta. Setuju? Pasal 14 1. Untuk merumuskan hasil sidang komisi dibentuk tim perumus. 2. Tim perumus berasal dari anggota komisi yang bersangkutan yang terdiri atas pimpinan komisi ditambah dengan beberapa anggota yang disesuaikan dengan ketentuan. Setuju? Pasal 15 1. Setiap komisi melaporkan hasil kerja kepada sidang pleno. 2. Untuk merumuskan hasil sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk tim perumus akhir. 3. Tim perumus akhir ditetapkan oleh DPD Partai PDKB. Setuju? Pasal 16 1. Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang berhak penuh. 2. Apabila quorum tidak tercapai, sidang dapat ditunda minimal 1 jam dan selanjutnya atas kesepakatan yang hadir, sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. 3. Putusan sidang dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir dan berhak penuh. Setuju? Pasal 17. Keterangan pers yang menyangkut tata tertib ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditentukan kemudian oleh DPD Partai PDKB. Setuju? Pasal 19. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan. Apakah ini sudah boleh ditetapkan sebagai satu keputusan? Ya, dan belakang. Aku sejak ditetapkan dan berakhir setelah selesai rakerda. Berakhir? Ya, setelah selesai rakerda, jangan lagi dipakai. Mulai berlaku apa terus? Nah, berakhir dia setelah selesai rakerda. Tolong Pak, masing-masing saya. Garis miring DPD Partai PDKB, garis miring SK, garis miring angka 29, garis miring 03 tentang
Tata tertib rakerda pertama Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa, Partai PDKB, Dewan Pengurus Daerah Partai PDB menimbang 1, 2, 3 dan selanjutnya, mengingat 1, 2 dan selanjutnya, memutuskan menetapkan tata tertib rakerda pertama Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa, Partai PDKB. Pertama, bahwa tata tertib ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kegiatan bagi penyelenggara dan peserta rakerda pertama Partai PDKB tahun 2003. 2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut. 3. Peraturan ini akan berlaku sejak ditetapkan di Pematang Siantar tanggal 18 September 2003. Kasih demi bangsa, DPD Partai PDKB Sumatera Utara, ditandatangani oleh Ketua Dr. Basarabedi Purba, Sekretaris Ismir Tema Gulu. Sah. Maka ini acara selanjutnya akan serahkan kepada Steri DPD untuk acara sesuai dengan jalur kita yang tadi, yaitu sidang pleno yang kedua, yaitu membangun Indonesia yang aman, damai, demokratis, non diskriminatif, adil dan sejahtera. Penanggung jawab, moderator dan selanjutnya. Kepada moderator kami silakan dengan hormat dan kami pun kembali ke studio. Terima kasih. Dimoderatori oleh Bapak Ketua Presiden sampai dibuka kepada ada sedikit mengenai bagaimana Indonesia yang aman damai yang kita cita-citakan dari pendidikan sehingga kita bisa memperoleh keadilan yang bagus dan kesejahteraan. Peserta rakerda